menumpuk nanti sampai di akhir itu juga kurang adil juga gitu ya. Jadi harapan saya dalam 1 minggu itu you have to finish that everyone. Do not forget to submit it as a part of you follow this class. Itu yang paling penting dulu gitu. Saya nggak tahu problem Anda apa gitu ya, kenapa hanya 4 orang dari 3 kelas ya, dari let's say 90 students everyone, hanya 3 orang yang submit dan I don't know why gitu. Harusnya Anda bisa bilang kendalanya apa, kenapa gitu. Jadi harapan saya ke depan jangan sampai terulang hal-hal yang seperti itu gitu. Dan nggak ada ya istilahnya misalnya kamu tiba-tiba japri ke saya, oh mem udah sempat ketutup, terus semuanya japri-japri saya tugas, itu nggak akan saya hitung ya. Jadi udah saya jelaskan dari awal, bukan 1 hari gitu, I open the submission about a week ya. Bahkan ada mungkin lebih dari 1 minggu. Jadi kebangetan sih menurut saya kalau Anda itu nggak bisa Anda lakukan. Dan saya ngasihnya juga sederhana-sederhana ya, bukan yang susah-susah gitu. Jadi ini materinya udah makin sulit ya, apalagi nanti UTS, menjelang UTS juga, you have a lot of things to do everyone, so make sure you have to follow this class well ya. Kalau mau lulus dari saya, jadi nanti jangan sampai di akhir Anda nanya, mem saya minta perbaikan nilai gitu ya. Siapa Anda minta perbaikan nilai ya? Selama ini Anda kuliah kemana aja gitu. Jadi harapan saya jangan sampai hanya karena nggak ada submission, nggak ada mengerjakan tugas-tugas, ya balik lagi ke yang tadi saya sudah sampaikan ya. Anda nggak melakukan kewajiban Anda gitu sebagai mahasiswa di mata kuliah ini. Itu dulu yang pertama. Nanti yang kedua, kita masuk ke materi baru ya. Setelah materi baru ini, nanti yang ketiga saya akan menjelaskan kepada Anda what things to do for your own mid test ya. Karena ini udah minggu ke-5, 2 minggu lagi kita akan mid test. Jadi nanti silakan juga diikuti rules-nya. Saya punya tenggat waktu seminggu juga itu untuk mengumpulkan papernya. Nanti kalau lewat dan kamu tidak mengumpulkan papernya, jadi Anda tidak akan mengikuti UTS. Jadi diperhatikan baik-baik. Yang ada join ketua kelas di sini, silakan diinfo nanti ke temannya, siapa tahu nggak join di Zoom hari ini, atau yang ketua kelasnya nggak ada, berarti mewakili ya. Silakan disampaikan ke grup teman-temannya, what you have to do everyone for our mid test. Paham ya? Jadi jangan sampai ada yang nggak dapat info atau misalnya nggak mengumpulkan papernya nanti, karena ini nanti berkenaan dengan mid test Anda, karena you are going to do like summary everyone, sama satu lagi nanti ada short talk, so you have to talk about your own paper, and you have to read that, you have to do summarize everyone, sama satu lagi tadi yang saya sudah sampaikan, Anda akan talk about that ya, talk about your own paper. Itu jadi mohon silakan nanti diikuti sampai akhir, kalau ada nanti yang mau ditanyakan silakan ya. Oke. Itu dulu ya, kita langsung mulai. Nanti kalau ada sambil chat atau misalnya sambil ada pertanyaan boleh, open mic juga boleh nanti at the end of my explanation regarding to our topic for today. Bisa? Hello? Can you hear me, everyone? Yes, ma'am. Can we continue? Yes, Okay. ma'am. Last week we discussed about giving scientific arguments, everyone. Kalau Anda seorang debater, Anda biasa debate with other, ya biasanya itu Anda udah familiar ya dengan giving arguments ya, tapi yang kemarin kalau bicara tentang scientific arguments everyone, so you have to give like evidence, claim itu ya kemarin yang di materi sebelumnya, yang saya sampaikan hanya sekitar 3 orang mahasiswa malam yang submit ya. Jadi harapan saya sih ke depannya that's not happen anymore everyone. Jadi usahakan
Kalau ada yang diminta submit apa, jadi silakan Anda lakukan. And then for today, we would like to discuss about giving opinion ya. Kalau yang kemarin itu kan scientific arguments, berarti dia based on facts, based on evidence, based on research everyone. Nah kalau ini, kalau bicara tentang expressing the opinion, this is about personal thought, personal perspective everyone. And of course, um, you have to what is that you have to try to make it strong, yeah, to make your opinion more stronger everyone. And you have to make your own opinion more acceptable. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai asbun ya, maksudnya hanya kasih opini-opini tapi apa gitu yang membuat opini kamu itu bisa berterima gitu. And this is not in bahasa actually, but how if you would like to mention or how if you would like to express that in English ya. Jadi kira-kira expressions used, misalnya kalau kamu mau buat itu lebih tegas, lebih menekankan pendapat kamu, kira-kira kata-kata apa yang bisa kamu gunakan. So what could be the example, ma'am, in our daily life as a student, misalnya as a student at university, atau misalnya Anda sekarang bekerja gitu ya. Jadi ini pasti Anda kalau misalnya entah itu nanti presentasi tugas atau misalnya nanti Anda doing presentation in front of your own client atau investor misalnya ya, kalau Anda nanti bekerja atau nanti apa gitu yang akan Anda lakukan. Jadi ini sangat penting gitu, bagaimana kamu mengutarakan pendapat ya, mengutarakan opini kamu berdasarkan alasan-alasan yang kuat gitu ya. Jadi sehingga pendapat yang kamu sampaikan itu berterima gitu. Oke, nah itu yang mau kita pelajari. So we would like to talk about the distinguishing between facts and opinion, how to state an opinion and support your opinion and state the opinion. Ini penting ya. Jadi kelas hari ini saya akan usahakan dan kita buat seinteraktif mungkin ya. Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan. Silakan berpartisipasi, entah itu via chat atau open mic langsung juga boleh. Jadi nggak diam aja gitu ya. Dan di minggu ini we have no submission. Saya sengaja tidak membuka untuk tugas ya. Nanti tugasnya itu ada di sekarang ini atau langsung nanti kita akan lakukan seperti itu ya. So you have to follow this class until the end. So we start with the definition first, everyone. Bisa dilihat share screen saya ya. Kamu juga bisa ngikutin di summary yang udah saya upload di learning. Ya. So first, everyone, let's see the opinion ya. So opinion is a statement that a person believes to be true, but it cannot be measured against an objective standard ya. Jadi kalau bicara tentang opini pasti ada oponennya ya, atau ada hal yang berbeda, yaitu bisa berupa fakta. Kalau fakta kan dia berarti can be proven true or false, jadi udah jelas ya standingnya. Benar dan salah itu udah ada ukurannya with some objective standard. Jadi kalau opinion ini very personal, very it depends on your own perspective ya. Jadi nggak ada ceritanya bisa diukur dia benar dan salah. Jadi misalnya Mas Abiyu sama Mas Raul, mereka lagi jalan bareng, ada cewek cantik lewat, Mas Abiyu bilang, wow cantik banget ya ceweknya. Datang Mas Raul bilangnya cantik dari mananya, biasa-biasa aja tuh gitu ya. Jadi bisa diperhatikan ya, that's opinion ya, itu sangat personal. Belum tentu cantik menurut Mas Ikwan, cantik bagi Raul atau bagi Abiyu. Can you see that, everyone? Itu opinion. Mungkin untuk meyakinkan Mas Raul, Abiyu ngasih tahu gitu, ya kan? Kenapa dia cantik menurutmu? Kan rambutnya bagus, panjang misalnya. Kulitnya kan putih, ya kan? Matanya cantik misalnya, atau apa hal fisik ya biasa, atau apa hal lain. Dia kan pintar misalnya gitu. Ya kan ada misalnya yang berpikiran ya pintar itu cantik misalnya gitu, and so on. So it's very personal gitu ya. Jadi itu kalau dinamakan dengan opinion. Misalnya atau contoh lain misalnya ya, saya bilang bahwa misalnya
Mbak Atika is the most beautiful woman in Politeknik Negeri Batam misalnya ya. Ini contoh ya Mbak Atika. Ya, kalau kenyataan juga bagus juga, nggak apa-apa gitu. Jadi dikasih bukti-bukti kenapa. Misalnya, ya dia juara satu lomba cover girl sepoliteknik misalnya ya, atau juara satu lomba Kartini, for example, atau apa gitu. Hal yang lain gitu sebagai reasons, pada akhirnya yang lain itu berpendapat yang sama gitu. Can you see that everyone? That's so-called opinion. Tapi kalau dia fact, ya jelas ukurannya ya. Misalnya nilai 85 di English Communication, I can categorize it into A misalnya. Kalau 80 sampai 84 dia amin misalnya. Oke. Jadi udah ada kategori dan udah ada ukurannya. Ya kan? Dan sudah dipatok gitu. So ada objektif standarnya gitu. Ya. Jadi dia bukan subjektif, dia objektif. Ada penilaian yang sudah ditentukan, proven gitu. Nah ini juga bisa general fact juga ya. Misalnya saya bilang matahari terbit dari barat itu fakta atau opinion. Opinion, Miss. Matahari terbit dari barat, nggak ada yang konsen ini kayaknya. Opinion, Miss. Opinion. Kalau Harusnya dari matahari timur. terbit dari timur ya. Iya. Masih ada yang konsen berarti tadi ya. Oke. Matahari terbit dari timur itu truth ya. That's general, right? Ya kan? Ya, Benar Miss. kan? Ya, Nah, Miss. can you see that everyone? Jadi dia memang sudah general fact, sudah bukan sesuatu hal yang questionable gitu ya. Jadi memang sudah ada ukuran dan sudah menjadi general fact. Itu dulu yang harus Anda pahami ya. So when you give your own opinion everyone, it's very personal and then it depends on your own perspective. Nah, salahnya setiap orang ini suka sekali kita mestinya opini kita yang harus diterima gitu ya. Itu juga kurang baik juga ya. Sometimes everyone, mungkin pendapat orang lain lebih ini ya, lebih kuat gitu. Dan kita harus it's okay gitu kalau pada akhirnya opini kita tidak diterima, mungkin kita belum mendapat alasan-alasan yang bagus gitu ya to convince the listener ya, untuk meyakinkan si pendengar gitu. Jadi caranya gimana to make our opinion stronger and more acceptable gitu ya. So give more acceptable and reasonable reasons gitu ya. Atau strong reasons gitu, itu yang paling penting. Coba kita masuk ke exercise 1 ya, tanpa ini berlama-lama ya. Coba nomor 1 siapa yang mau ini, Saya, Miss. mau dibaca terus dijawab ya. Kira-kira itu masuk ke mana? Facts or opinion, coba. Saya boleh, Miss. Yes, silakan. Nomor 1 tuh Agustus 17 celebrate Indonesian Independence Day. Itu facts, Miss. Ya. Fakta. Ya, benar ya. Karena memang ini udah aturan dan objektif standar ya. Memang ini udah, kalau misalnya kamu bilang 18 Agustus celebrates Indonesian Independence Day itu pasti dia salah kan? Ya kan? Karena memang sudah ada gitu, udah tertentu. Jadi between fact, kamu between true or false. Jadi kalau kamu bisa kategorikan itu, jadi dia disebut fact ya. Lanjut nomor 2. Saya, Mem. That's good. Thank you, Frankie. Silakan nomor 2. Saya, Mem. Ya. Mr. Lopez is a good music teacher itu opinion. Opinion ya, benar ya, karena good music teacher ya. Ya, belum tentu. Misalnya kamu punya dosen A, B, C, menurut Mas Ikwan, dosen A itu bagus ya, tapi menurut Frankie misalnya, biasa-biasa aja misalnya ya. Jadi sangat personal. Benar ya, correct ya. Thank you. Number 3, please. Silakan. Nomor 3. Ayo ya, jangan malu-malu ya untuk participate ya. Saya juga mencatat siapa-siapa yang aktif ya di kelas ini. Ya, silakan. Okay. Number 3, the boiling point for water is 212 Fahrenheit or
100 Celsius is fake. Ya, fact ya. Jadi ini memang udah di for boiling point for water ya. Ini udah proven ya. That's correct. Number 4 please. Saya Miss. Ya, silakan. Uh, Novela ya, silakan Mbak Novela. Yeah. Number 4, skateboarding is good exercise. That's opinion. Ya, opinion ya, good exercise. Mungkin bagi yang lain not skateboarding ya. Maybe jogging, soccer, playing badminton atau yang lain ya. That's correct. Next number. Mbak Putri silakan. Okay. Puppies are cuter than kittens. Opinion, Miss. Ya, opinion ya. Puppies are cuter than kittens ya. Ini juga cukup jelas. Kalau dia pakai adjektif biasanya itu kan kayak ukuran yang cukup personal ya, itu pasti masuk ke kategori opinion ya. Lanjut. Saya Mem. Ya, silakan. Siapa dulu? Oh, boleh. Lanjut. Saya. Number 6, the Elementary Media Center has 432 books about pets. Itu fact. Fact ya. Why fact actually? Because ada numbernya. Ya, numbers ya. Jadi dia berupa data ya. Jadi udah cukup jelas ya. Numbers, it shows facts actually ya. Jadi dia bisa not only like based on research ya, tapi data numbers itu juga udah berupa bukti juga. Yang lain, next number, that was correct. Saya Mem. Ya, silakan Mbaknya. Fact Mem. Ya, dibaca dulu. Missile Social Studies notebook is in this backpack. Jawabannya fact Mem. Fact ya. Michael's Social Studies notebook in his backpack ya. Jadi ini kita ngomong ini karena kita pas ngelihat ya. Maksudnya on the spot ya biasanya karena kita ngelihat bahwa notebook in his backpack ya. Jadi ini benar, ini fact ya, not opinion. Next please, number 8. Ya, silakan. Kirsten is wearing a blue sweater today. Ini opinion, Ma'am. Opinion? Yep. Are you sure? Ada pendapat yang lain? Is wearing ya. Fact Mem. Blue sweater today. Fact, Ma'am. Fact ya. Ya. That's a fact. Ya, that's fact actually ya. Jadi ini bukan semua orang yang melihat pasti tahu kalau itu blue sweater kan. Ya kan? Kecuali kalau misalnya the blue sweater look good to you misalnya gitu ya. Fit to you misalnya, itu bisa opinion gitu. Karena kan belum tentu saya melihatnya cocok, tapi misalnya Rico atau Abiyu misalnya ngelihatnya nggak cocok misalnya gitu. Nah, tapi kalau ini ya dia memang kenyataannya dia sedang menggunakan blue sweater ya. Jadi dia fact ya. Oke, next. Number 9. Saya Mem. Ya, silakan Masnya yang pertama tadi. Number 9. Independence Day is the most important American holiday. Ini opinion Mem. Karena How do you say that this is opinion? Because belum tentu semua American merasa holiday di Independence Day itu penting gitu, Mem. Important, yeah, that's correct. Yeah, I agree with you. Yeah, maybe the other thing that May Day is the important American holiday. Same with Indonesian, for example, ya. Kan nggak semua orang berpikiran bahwa Independence Day itu adalah the most important public holiday ya. Mungkin ada yang berpikir bahwa Eid Mubarak misalnya ya, holiday is the most important holiday for Indonesian ya. It depends on you gitu. Ya kan? Ya, atau misalnya hal-hal yang lain atau libur-libur yang lainnya. Yang terakhir coba silakan. Saya Mem. Saya Mem. Mbak Mutia, silakan. The English test we took on Tuesday was very difficult. Is opinion. Ya, that's correct ya. Kalau buat Mbak Mutia misalnya itu kecil lah, that's very easy misalnya. Tapi kalau untuk Mbak Bella misalnya ya,
so difficult, very difficult gitu ya. Tapi bagi yang lain mungkin biasa-biasa aja, malah gampang gitu. It depends on your own ability actually. So this is also very personal. Is it clear for you everyone between fact and opinion? Jelas ya? Supaya nanti Anda tahu gitu. Karena nanti to support your opinion everyone, sometimes you need facts ya. Oke, jadi jangan cuman hanya ngasih argumen-argumen doang gitu. Maksudnya pendapat-pendapat yang it's very personal, but sometimes you have to find out how to prove my opinion gitu. Makanya kamu membutuhkan yang namanya fakta. Kamu membutuhkan yang namanya numbers atau proven statement everyone to support your own opinion. Ya, can you see that? Bisa ya? Bisa, Ada Ma'am. pertanyaan? Is it clear for you? Bisa, Ma'am. Okay, clear. So let us move to the next everyone. Nah, ini yang paling penting karena kita bicara speaking. So what could be the expressions used everyone for telling an opinion? Silakan sambil dibaca ya. Jadi ini nanti kamu akan sangat bagus kalau kamu pakai ini ya, namanya ini signal words, signposting ya. Ini kayak kata-kata yang menandakan bahwa oh dia sedangnya. Jadi kita yang dengar pun enak gitu ketika kamu pakai signposting yang jelas. Oh ini berarti dia lagi ngasih pendapatnya gitu. Jadi sometimes we as a listener can get more your own idea gitu. Jadi nggak flat gitu aja gitu ya. So you can say I think, I believe, I feel that apa misalnya ya. In my opinion, okay. In my opinion, Mutiara is a very humble friend misalnya ya. Jadi ya itu menurut kamunya gitu ya. In my view, in my eyes, ya, silakan ya sambil boleh kamu kayak apa namanya kamu praktis ya. Jangan dalam hati, kalau bisa kamu kayak bersuara gitu walaupun mute. Tapi kamu kayak berlatih supaya kamu ini ya terbiasa gitu for your tongue to practice your English. From my point of view, misalnya ada satu mata kuliah yang menurutmu itu difficult gitu. Jadi tergantung kamu mau topiknya kayak apa. Tapi ini semuanya expressions to tell an opinion gitu. Jadi kamu nggak hanya bilang I think gitu ya. Tapi bisa banyak caranya. From my point of view, according to me, in my opinion, yeah, I hold the view that apa misalnya web programming is the most most important class, for example. Yeah, I am of the opinion that apa misalnya, as far as I'm concerned, that Diki is the most humble student in our class misalnya. Atau some people say that music is very interesting misalnya. From my perspective apa gitu. Jadi coba kita coba ya. Coba kamu masing-masing satu ya. Coba kamu telling an opinion, tapi ini kamu kayak typing ya. Nanti activity berikutnya kamu bisa speak up. Coba, tapi kamu pakai sendiri, kira-kira kamu mau bilang apa gitu. Ayo silakan di chat ya. Kamu bisa pakai expression sini semua ya. Tapi kamu beda-beda gitu. Entah kamu topiknya mau apa, silakan. Okay, in my opinion you are more suitable to use this should ya. Okay, that's correct ya. Yang lain silakan. Coba. Mas Riko, baru Mas Riko yang udah kirim, yang lain ayo. Okay, in my opinion Mary is more pretty than Rina ya, atau prettier than Rina. Oke, benar ya. Ini udah tepat untuk ininya ya. Jadi siapa ke siapa gitu karena dia comparative degree. Ayo yang lain. Why is so slow? Paham kan maksud saya ya? I think you need to more clever maksudnya. I think you need to apa gitu. To be cleverer atau apa maksudnya. Ayo yang lain silakan.
Okay, I think the computer was the best invention, ya. Magical, ya. Ya, raja. Okay, this is good. Yang lain? I think Raul is a good class leader. Okay. Ini masalahnya yang mengagumi laki-laki nih kayaknya ya, bukan perempuan ya Mas Raul. Kayaknya ini Muhammad nomor 15 ya. Dia sedang memuji Raul sebagai ketua kelas yang bagus. Tapi bukan fans perempuan masalahnya nih Mas Raul. Jangan kegeeran ya berarti ya. Oke, Reni, I think her hair look beautiful. Ini juga ini ya opinion. In my view, this country is very wonderful ya. Ini ada ini auxiliary-nya jangan lupa. Lanjut. Oke, in my eyes, you will always be one of the greats. One of the greatest ya maksudnya mungkin di sini ya. Kamu yang terbaik karena kamu di sini you will always be one of the greatest, one of the best ya maksud kamu di sini. Jadi ini jangan pakai kata adjektif biasa, tapi kamu harus pakai superlatif di situ ya. Ini grammarnya dibenarin ya, jangan kita jadi belajar grammar ya. Oke, tapi jangan jadi takut ngomong juga ya karena grammarnya bersalahan ya. I try to fix that ya. Jadi ini jangan sampai lupa diterapin grammarnya. I think you need to be more clever to solve your problem. Okay, ya ini juga ya. Personally, I think eating at home is cheaper than eating outside ya. Ini bukan ini ya, eating at home itu singular ya, bukan plural atau definite subject ya. In my opinion, Messi is better than Ronaldo. Nah ini very personal ya. Ini nanti jangan sampai diserang sama fansnya si Ronaldo kamu ya, bahaya. Next, I think you are a good person ya, ini bagus juga ya. In my opinion, Cristiano Ronaldo is the best football player in the world. Okay. Bisa ya? In my view, Lenovo is good product. Okay. I feel bad today. Okay. Bisa ya? Nah itu ya. Jadi bisa banyak ya. Jadi nggak cuman I think ya, tapi banyak cara yang bisa kamu gunakan. Udah ya practicing tadi ya. Okay. Some important note for how to express your opinion in English everywhere. Let's see. When you would like to strengthen your opinion ya. Jadi kayaknya kamu ngerasain sesuatu yang perlu sangat kamu tekankan ya. Jadi kamu bisa tambahin an adverb or an adjective ya there. I really think that Raul is the best captain in our class gitu. Jadi kayaknya kamu mau menekankan gitu pendapat kamu itu gitu. Kamu kayak deep gitu to strengthen your point gitu. Jadi kamu bisa tambahin kata really think. I strongly believe that apa tadi Lenovo is the best product in this world misalnya ya. Oke. Atau whatever gitu. In my honest opinion, ya. Abiyu is the most productive student in our classroom misalnya. Ini contoh ya Abiyu. Belum tentu semua tugas-tugas kamu udah kamu submit. Kayaknya kamu nggak pernah submit tugas. Itu hanya contoh ya. I strongly believe, I truly feel that he is a kind person. Bisa ya. Jadi kalau udah misalnya someone told you this way gitu ya. Jadi dia kayak berusaha coba dengerin aku gitu. Can you see that? Bisa ya. In my honest opinion, you are the most beautiful woman in my life misalnya. Hati-hati ya, ini gombala nih sebenarnya sih gitu pastinya ya. Jadi kamu harus hati-hati dengan gombal itu ya. Kalau ada yang bilang gitu. Tapi maksudnya dia sedang mengutarakan, dia sedang menekankan. Lihat ya ini ya. Strength your opinion. Bisa ya?
Other points should be added to strengthen your opinion is providing the existence of facts. Ini tadi yang saya bilang. Jadi nggak cuman bilang I strongly believe that Dicky is the most productive student in this classroom misalnya. Tapi ada reasons-nya gitu ya. Setiap tugas-tugas dia kumpulkan, semua nilai-nilainya A misalnya. Atau apa hal-hal yang lain yang bisa kamu provide the existence of fact-nya gitu. Can you see that? Bisa ya? Sama kayak misalnya contoh yang tadi saya bilang. Ikhwan is the most handsome student atau boy. Masih boy ya? Masih 19 tahun nggak? Kalau 20 berarti man ya. Handsome man in Masih Politeknik 19, Negeri man. Batam misalnya gitu ya. Jadi dia harus ada buktinya apa gitu. Misalnya dia menang lomba, menang apa gitu. Jadi ada existence of fact-nya gitu. To strengthen your opinion. Itu ya, kalau kamu mau emphasize or strengthen your own idea. The next everyone, when you would like to deliver your opinion by using formal phrases. Ini biasanya kalau kamu misalnya nanti kamu doing like a presentation in front of your own client atau investor, atau let's say you do like presentation for final project, for example. Maksudnya ini bukan kayak ngomong-ngomong kayak sama teman ya, tapi dia ada dalam situasi yang formal gitu. It could be like in a conference, for example, atau hal-hal yang lain. Jadi kamu gunakan bahasa business meeting atau bahasa yang formal. Atau ini bisa kamu gunakan for writing mode also. Jadi kamu bisa pakai from my point of view, from my perspective, in my view, it seems to me that gitu ya. Misalnya it seems to me that our company is getting bigger, for example. Jadi kamu harus gunakan sesuatu yang formal juga gitu. Jangan sampai misalnya you only simply say that in my opinion I feel bla 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 gitu, tapi nggak terlalu formal. Jadi lihat konteksnya, oke? Okay? Next everyone, when you would like to ask someone's opinion, yeah, sometimes we are not only as a speaker, yeah, we also can have the position as a listener. Ini juga penting. Mendengar itu sangat baik ya, oke? Okay? Jangan hanya maunya didengar gitu ya. Jadi sometimes everyone, when you already given your own opinion, of course we ask, what about your opinion, right? Someone's opinion according to this situation or condition. Jadi maka dari itu ada juga hal-hal yang bisa kamu gunakan to ask someone's opinion. Ya. Jadi what do you think of this situation, for example? What do you think of our friends? What do you think about this problem? What are your thoughts on Dea Aprilia, for example? How do you feel about Putri, for example? What's your opinion on our project, for example? Ya. Jadi ini bisa kamu gunakan. Atau misalnya juga ya ini contohnya ya. What's your opinion about Korean music? How do you feel about pandemic era? Ini salah ya, typo ya. Ini bukan area, but era ya. Next, what are your thoughts on today's English lesson? Jadi, sometimes everyone, you are not only giving your own opinion, but you have to ask back your friends ya, atau misalnya people you talk with ya. Jadi jadilah juga pendengar, jangan cuman didengar aja gitu. Oke, nah itu poin penting juga ya. Jadi ini tadi kata-kata yang bisa kamu gunakan. We move to the next everyone. Sometimes we will stand for agree or disagree on someone's opinion. Ya. Jadi intinya tapi kamu harus polite, even you disagree ya. Misalnya kamu nggak setuju dengan Mas Farhan misalnya. Dia misalnya membuat satu pernyataan kontroversi gitu ya. You don't really agree with that gitu ya. Sah-sah aja ketika orang tidak setuju dengan pendapat kita gitu ya. It's okay, no problem. Tapi yang paling penting adalah you have to state that politely. Itu ya cara komunikasi yang baik. Misalnya nanti pun
ada apa ya, ada perkuliahan, diminta pendapat ini, pendapat itu gitu ya. So it's okay ya kalau misalnya nggak setuju atau biasakan kamu juga mengasih tahu apa yang menjadi opinion kamu ya. Jadi nggak semuanya harus iya gitu. Itu namanya mahasiswa ya. Critical thinking should be activated by you ya. Nah, coba Anda lihat di sini ya. I disagree kalau misalnya kamu nggak setuju ya. I don't agree. Ini kalau misalnya with close friend or family ya. Jadi use informal. Jadi mungkin kamu bisa aja langsung ya but apa misalnya kamu langsung sebutin kira-kira kenapa gitu. I'm not sure I agree with you on this situation, but I'm so sorry but I don't agree. I'm afraid I disagree. Sebutin tapi kenapa ya. I totally disagree, you are wrong misalnya gitu. Kadang-kala sih mungkin kalau udah parah banget ya kita memang langsung menyalahkan atau misalnya ya benar-benar salah kalau memang salah gitu ya. Jadi nggak semuanya harus diiyakan. Sometimes kalau memang tidak setuju, we cannot stand on that opinion. So it's okay, it's good if you would like to say that you disagree with that. That's normal ya. Jangan sampai kamu iyakan semua padahal ternyata itu tidak benar, for example. The next everyone, if you stand for someone's opinion, you can do or you can use this kind of response ya. Misalnya someone say that I think animation class is a way more fun than language class gitu. Jadi kamu mau setuju dengan itu, kamu bisa bilang so do I, me too, definitely, I agree, I couldn't agree more, or I completely agree. Bisa ya. Jadi dengerin gitu. Jadi memang kamu harus dengar dulu supaya kamu bisa respon dengan baik. Jangan sampai nanti ternyata bukan itu maksudnya, kamu nggak nangkep, ya rupanya kamu udah setuju duluan gitu ya, nanti salah. Apalagi misalnya kayak apa, misalnya produk ada kontrak, misalnya saya have to listen first before you make your own decision whether you agree or disagree with that. Bisa ya. Nah ini jadi kalau misalnya ini tadi udah ya, misalnya kalau for spoken expression sama written expressions itu ya pasti beda ya. Jadi kalau yang tertulis itu biasanya dia lebih formal ya, biasanya dibanding dengan yang speaking. Kalau speaking pun kamu harus melihat konteksnya, whether that's for formal or informal ya. Jadi kamu harus lihat juga. The next everyone, how to support your opinion and to make it to make it stronger and more acceptable. Jadi kamu bisa collecting the data ya. Tadi udah saya bilang bahwa the existence of fact itu sangat penting. You can put some reasons there. Reasons itu bisa berupa personal arguments atau facts juga bisa. Jadi kamu bisa urutkan, gunakan signposting yang jelas. Misalnya alasannya ada 3, kamu bisa gunakan first of all, secondly, thirdly, or finally misalnya. For one thing, one reason, that in addition, finally, for example. Jadi kalau misalnya kamu punya ada 4 reasons gitu ya, jadi kita sebagai listener-nya enak gitu buat dengar Anda, oh alasan dia ada 4 nih gitu. Jadi signposting-nya itu jelas ya. Kalau misalnya mau pakai frame-nya di sini bisa ya. Jadi to state your own opinion everyone, kamu katakan dulu apakah kamu kira-kiranya kamu setuju atau enggak dengan itu. Misalnya kayak tadi ya, saya bilang bahwa Jackie Johan is the most Jackie Johan is the most productive student in Politeknik Negeri Batam, for example ya. Jadi ini standingnya saya gitu. I agree with that ya. I agree that Jackie Johan is the most productive student in Politeknik Negeri Batam. Kemudian saya masuk ke reason saya apa-apa saja. To support my opinion, right? Itu tadi itu fungsinya. Reasons-nya itu bisa facts atau arguments atau opinion ya. Look at the example everyone I provided to you. Lottery should be banned. Do you know lottery actually? Tahu lottery ya? Ada yang nggak tahu lottery apa? Kira-kira? Apa misal? Apa itu? Tahu kan lottery? Tahu, Mem. Tahu, Mem. Undian. Apa itu? Undian ya? Undian.
undian atau apa gitu yang apa berhadiah gitu-gitu ya. Apa gitu. Ya. Kalau di sini di topik ini dikatakan lottery should be banned ya. Oke, jadi kamu harus kasih tahu dulu kamu di pihak yang setuju atau tidak setuju bahwa lottery itu should be banned. Opinionnya itu tadi topiknya. Opinionnya dia katanya setuju. I agree that I am on the idea that lottery should be banned. Reasons-nya apa aja? Jadi dia provide 3 reasons di sini. Lottery itu katanya waste of money ya, menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, making us addictive ya. Kalau misalnya kita nggak dapat kayak penasaran, udah dapat kayaknya mau coba lagi yang lebih banyak itu kan biasanya ya, yang supaya kita dapat get more money misalnya. Nah, ini kayaknya berlaku buat game juga ya, itu juga kayaknya bisa ya. Atau misalnya satu lagi, not really a good chance to make money ya. Jadi nanti disampaikan ulang lagi, strengthen your point ya. Again, I really believe that that banning lotteries is a good idea. Nah, ini kayak strengthen your first opinion. You restate it again to close your own opinion, to close your speaking. Bisa ya. Jadi di sini tapi dia nggak cuman kasih tahu reasons-nya itu aja. Ketika dia bilang juga lotteries are a waste of money, dia juga sampaikan alasannya ya. Karena kata dia, every time we buy a lottery ticket, we have less money to buy things we need, such as food and medicine. Jadi we cannot put our priority kan di sini berarti kan. Kayaknya apa-apa semuanya jadinya kita wasting our money for buying lottery tickets ya. Jadi ketika dia kasih reasons di situ, dia coba kasih alasan yang lain lagi to strengthen this reason gitu. Can you see that everyone? Dan selanjutnya juga dia bilang bahwa playing lottery is very addictive. When we buy a lottery ticket but we do not win, we may want to buy more and more tickets. Can you see that everyone? Bisa ya? Sama satu lagi yang tadi we cannot buy our skills ya. No need skills and ability. Ya kan? Kamu kan nggak harus berpendidikan atau kamu harus punya skill apa ya to win lottery, right? Jadi itu bukan satu good chance to make money gitu. We cannot use our skills ya. Nggak ada sertifikat atau keahlian khusus gitu kan? Atau misalnya kamu harus punya sertifikat programming misalnya supaya lulus lottery-nya kan nggak ada gitu ya. So that's why everyone, for all these reasons, so I really believe, jadi pakai yang apa tadi yang expressions used to strengthen your point tadi. I really believe that that banning lotteries is a good idea. Bisa ya? So you have to express your opinion, everyone, with negative or positive phrases. So you have to choose your standing. You choose your stand first ya. Kira-kira kamu di bagian yang setuju atau tidak setuju gitu. Misalnya saya bilang bahwa violent video game should be banned among the children, misalnya saya bilang. Ada orang yang setuju, ada orang yang nggak setuju ya. Iya kan? Jadi kamu tentukan dulu kamu di pihak yang setuju atau tidak setuju. Choose adverbs or adjective to strengthen your own opinion ya. Ini juga penting. Adjective itu ya ini ya karena dia memang very personal ya. Jadi biasanya akan menggunakan ini. Elaborate your opinion ya. Providing some facts and reasons to support your opinion to be a best and strong opinion. Ini tadi udah saya sampaikan. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasan kamu bahwa kamu setuju bahwa violent video game itu harus di-ban untuk anak-anak? Alasannya apa? Ya. You also can reveal some facts ya to make your opinion stronger. Itu bisa berupa data, numbers atau proven research. Caranya gimana mem supaya kita dapat data, numbers atau proven research? So you have to read more, cari datanya. Oke. Misalnya kamu bilang bahwa I agree that online school is not good for children misalnya. Ya kan? Itu opini kan?
Kenapa gitu? Apa alasannya? Datanya ada nggak? Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, ini cara lain, kalau ini anak debate pasti ngerti ya. Jadi kamu juga bisa build your own arguments everyone by giving assertion, you state your claim. Ini claim tadi yang kamu agree atau disagree. Kemudian kamu giving reasons, ini yang tadi itu ya. Kemudian kamu kasih bukti to supporting data to strengthen your reason. Link back itu maksudnya kamu you conclude the whole explanation. You have to prove ya whether it is true or false gitu. Jadi kayak kamu restate ulang, kamu tekankan lagi gitu. Ya. Nah ini dia what should you do everyone when you try to give your own opinion. Jadi as a university students everyone, you are not the same ya. Jadi nggak sama ketika kamu ngomong opini waktu kamu SMA sama kamu ngomongin opini waktu kamu udah jadi mahasiswa ya. Jadi beda gitu. Mungkin ketika kamu SMA atau SMP ya asal ngomong aja gitu ya. Ya apa aja kamu sampaikan gitu. But in this level everyone, you have to be able to make your own opinion strong and acceptable ya. Itu hal yang penting gitu. Jadi nggak cuman asbun aja gitu, nggak cuman asal ngomong, tapi di sini kamu penting bahwa you make like a good opinion when you try to give your own perspective about something gitu. Jadi kamu di sini critical thinking-nya itu harus lebih tinggi gitu ya. Melihat sesuatu itu dari berbagai perspektif yang bisa sama atau berbeda dengan teman kamu gitu. Tapi bagaimana kamu membuatnya itu menjadi satu strong opinion gitu, and you are able to deliver it well ya to your listener. Itu yang paling penting. Makanya kita belajar English communication ya, karena kalau hanya bicara opinion tapi kamu nggak sampaikan, itu bukan skill for communication. Jadi ketika kamu punya opinion dan kamu bisa menyampaikannya dengan baik, jadi kamu di situ punya good communication skill. Nah itu, ya. Jadi kalau kamu cuma punya opini tapi kamu cuma di kepala aja gitu, you do not tell anyone about that gitu ya. Ya itu hanya untukmu sendiri aja gitu. People need to know you, ya. People need to get your own idea. Nah itu. Rata-rata kalau anak IF ya, apalagi yang informatika itu, atau yang MJ juga banyak gitu ya, they are very busy with their self ya, jarang kalau misalnya bagus gitu for public speaking gitu. Mungkin karena seringnya ya berhubungan dengan komputer ya kan, benda mati gitu. Jadi sometimes not really good at communication gitu. Jadi kayak giving opinion, kayak brainstorming gitu, sometimes nggak nyambung gitu kadang-kadang gitu. Jadi usahakan kamu build dari sekarang gitu, the way you try to build your own communication gitu. Apalagi ini in English ya, jadi tadi saya udah kasih beberapa key atau importance thing ya, yang bisa Anda gunakan. Bisa? Okay. Any question everyone before we do something for students activity? You do not need to submit this, okay? I just want you to do it now ya. Saya nanti akan pilih 10 orang ya to speak to us. Jadi kayak misalnya saya kasih contoh ini ya, atau misalnya ada topik gitu ya. Misalnya ini ada 5 ya. Violent video games, bla bla bla, be banned among young children gitu ya. Di sini ada pilihan should or should not ya. Misalnya kamu bilang bahwa violent video game should be banned among young children ya. Ini statementnya. Kira-kira do you agree or disagree with that statement? Jadi nanti kamu berarti opinion kamu itu bahwa I believe that violent video game should be banned among young children gitu. Kemudian kamu sampaikan kira-kira reasons-nya apa gitu. Nah, itu misalnya gini, social networking is not bad misalnya ya. Jadi kamu I am on the idea that social networking is not bad gitu.
Jadi standing kamu itu jelas, kamu di pihak yang kamu setuju atau tidak dengan statementnya. Misalnya computer can replace lecturer misalnya ya. Oke, whether you agree. Misalnya tadi banyak ya caranya ya. In my point of view gitu ya tadi kan. Apa enggak cuman I think aja tadi kan, banyak kan. Yang bisa Anda gunakan to deliver your own opinion kan. Jadi nanti harapan saya sih nggak cuman I think gitu ya, tapi gunakan yang lainnya juga ya. Modern invention do not make us lazy ya. Misalnya, kamu setuju atau enggak dengan itu? Creating an animation or multimedia product is not difficult. Ya. Kamu setuju enggak dengan itu? Or you feel that that's difficult actually? I agree that creating an animation is not difficult. Ya. Jadi kira-kira kamu standing di yang mana? Oke. Saya pilih 10 orang, coba ya, nanti kamu bisa raise hand langsung ya, ini masuk dalam penilaian saya. Nanti yang saya ini yang raise hand ya. Kamu boleh pilih salah satu ya, dari ini. Kemudian kamu kasih minimum 2 reasons ya. Kenapa kamu setuju dengan opinion itu. Jadi kamu pilih satu dari 5 ini. Misalnya kamu bilang bahwa I agree that social networking is not bad gitu. Ya kan? Itu dulu nanti yang pertama untuk menjadi opinionnya. Kira-kira reasons-nya apa? Kasih 2 reasons. Minimum ya, kalau misalnya mau ada 3 atau seterusnya, atau ada penjelasan reasons-nya itu, silakan. Ya, yang udah silakan boleh jangan langsung ngomong ya kayak yang tadi pertama, tapi kamu bisa pakai emot raise hand. Ya, nanti silakan. Saya hanya ambil 10 orang saja untuk penilaian di ini ya, di pertemuan ini dan menjadi nilai tambah gitu. Nanti ketika kamu ngomong, kamu bisa langsung raise hand, sebutin namanya sama 2 NIM terakhirnya ya. And then you start to speak up. Ini udah ada yang raise hand. Mas Fengki silakan. Yeah, good night, ma'am. My name is Fengki. I'm from MJ3A night class, NIM 001, last name. I want to talk about the violent video games that should be banned among young children. The reason is, I think violent video games should be banned among the young children. The reason are, first, violent video game is easy. Like we can say that young children like to copy what they see. So violent video game is not good. And the second reason is, playing video game for young children can make them lazy to study. Okay. Okay. Yeah, thank you, Frankie. The second, please, Mas Ikwan. Oke, ma'am. Saya juga yang violent video game, ma'am, tapi should not. So the violent video game should not be banned because it's unnecessary. Because we have a, what is it called? We have a regulation that called maybe ESRB or DEGI that can regulate something like umur the age that's suitable for playing that game. So itu semua kembali ke, dan itu juga in English, please, Ikwan. We'll be back to the player. Yeah. Okay. Second reason, please. Wait.
Okay. I'm nervous, ma'am. Sorry. It's okay, no problem. Yeah. So first reason because there is already regulation for the player, yeah. So actually you should not be banned for that kind of game for the young children, yeah. The second reason, do you need time to think? Yes. Because and the second reason is parents need to be what is it called? Need to be aware about for their children about the violent video games. It's not what rasanya kayak nggak apa ya namanya, ya kayak suatu pembatasan yang kurang ini aja, dan orang tua sebenarnya juga perlu apa namanya, perlu memperhatikan gitu. Advise the children, yeah. Yeah, that's not a problem if young children want to have fun with their games, but their parents need to be there. Membimbing okay. gitu. Yeah, okay. Thank you, Ikhwan, for your opinion. Raja, please. Thank you, ma'am. My name is Raja Bolharis. Why don't you open your camera? My connection is unstable in my area. Okay. Because it's Telkomsel things. Yeah, go on, please. Okay, thank you. I'm Haris from MGC. Evening. My name is 002. Yeah. Just the modern invention do not make us lazy. I believe that modern invention is require less use of our brain. In fact, they require a different set of knowledge than we possessed prior to the availability of the new technology. And modern invention are meant to ease workload and save time. So it's beneficial for us. That's my reason, ma'am. Okay, thank you, Raja, for your opinion about modern invention. Vivia, it's your turn. Okay, Miss. My name is Vivia. In my opinion, modern invention make us lazy. Okay. Because nowadays you can buy anything online and it will be delivered to your place directly. And the second reason, because when you need information, you don't need to search it to the library. Google will give you the answer you need. So people become lazy with this behavior. Okay. What is your number actually, Vivia? Your last two. 006. 6, yeah? Yeah. Okay. Thank you, Miss. Semakin mager ya dengan modern invention ya. Abiyu, please. This is your turn. Yes, ma'am. Yeah. I'm gonna take social network is not bad. Because the first reason is we can find any information in social networking, and also in social networking we can find some friends to make connection with us. Okay. What's your class, Abiyu? I'm A, from B, C? A, yeah. 3A. Okay. We move to the next. Nggak ada lagi. 26, silakan. 26, 3B, silakan. Ya, saya sudah tadi, ma'am. Ikhwan. Oh, ini udah ya yang Ikhwan. Oke, next please. Ayo yang lain. Kayaknya Riko tadi raise hand nggak sih, Riko? Ayo.
Jangan ragu-ragu, tunjukkan aksimu. Baru 5 ya, masih ada slot 5 lagi, silakan. Nggak ada? Saya hitung sampai 5. Yakin nih nggak ada nih. Ini yang tutup-tutup kamera ini, hopefully you join our class ya. Ayo silakan. Ya, Putri Mesya please. Masih ada slot 4 ya, silakan nanti. Putri, silakan. Hello, my name is Putri Mesya from MJ3C Evening, and I wanna answer computer cannot replace lecturer because apa, Putri? a teacher also that cannot be replaced by technology of any kind, taking critical skill into account, like decision making, time management. A child needs a teacher as technology cannot teach this human skill. Itu aja. Mana nih si Putri? Halo Putri? Yes, ma'am. Is that all? Itu aja tadi? Yes, ma'am. Next please. Fakri. Okay, ma'am, thanks. My name is Muhammad Farel Rashid from MZ3C night class. Name 052. Okay. I chose social networking is not bad because one first reason is because along with the times we have to adjust it depending on ourselves. The second reason because we also need broad relationship as social people. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Fahri. What about you, Mbak Wantri, please? Yes, ma'am. My name is Wantri Gultom. I'm from MJ3A 019. Computer cannot replace lecturer because, however, experience technology is not going to replace lecturer. Sorry, ma'am. I'm going to repeat. However, advanced technology is not going to replace lecturer. Just it, ma'am. Can you repeat that? What is your reasons actually? Kayaknya cuma terakhir aja tadi. However, Marisen, however, advanced technology is not going to replace lecturer. Why? Just it, ma'am. Saya pikir kamu baru kasih standing aja itu ya. However, apa tadi punya kamu? However, advanced technology is not going to replace lecturer. Cannot replace the lecturer. What could be the reasons? Ya, itu yang harus dicari ya. Oke, Mbak Wantri. Nanti boleh ya kalau ini mau kasih reasons-nya ya. Itu kan baru opinion-nya kan. Kira-kira kenapa kamu memilih bahwa cannot replace the lecturer itu kenapa gitu ya? Oke, ma'am. Riko, setelah itu Raul. Jadi hanya dua slot ya. Nanti kita kembali ke Wantri. Ya, ayo Mas Riko silakan. Okay, my name is Riko Arianta Siombing, name 010. The computer cannot replace lecturer because the computer can only run commands instead of the teaching something on a human man. This way. Okay. Rahul, please. Rahul. Yes, ma'am. Yeah. And ma'am, modern inventions make use lazy.
reason one. I think the modern invents make people lazy because they make everything easier. The reason two, the problems caused by the modern events was our famous commercial says technology always comes from humanity. Yeah, okay. I give chance to Mutia, please. I saw that you raise your hand. Mutia, please. My name is Mutia Kartaputri, NIM 005. I choose my opinion. I choose ya, I choose. Choice itu nanti ini noun ya. Sorry, my opinion is creating an animation or multimedia product is difficult because the first reason is I think when making animation we need high creativity, and the second opinion is that making animation requires expertise in coding, which sometimes error occur. Thank you, ma'am. Okay, that was good, Mutia. Tadi ada satu lagi kayaknya Talita apa Salia ya tadi? Kayaknya dia udah down hand ya. Oke. Silakan Mbak Wantri. Back to you please. Coba kasih reason sih. Because technology makes many people more lazy to study and rely solely on it. Only that? Satu aja reasonnya? Just it, ma'am. Was tadi ya. Oke, coba nanti ke depan di-explore lagi ya ininya ya. Oke. Oh, ada Tasya coba yang terakhir. Ayo Mbak Tasya. What's your number and explain your name first. Okay, my name is Tasya. My name 029. My argument: computer cannot be replaced by lecturer because computer can replace teacher or lecturer, but teacher or lecturer who do not use computer will be less effective and keep up with today development. Thank you, ma'am. Just okay. Oke, Tasya. Kamu kenapa langsung tutup kamera kamu? Oke ya. Ini ada yang bikin di chat ini very nervous ya katanya. Ini padahal kita baru online ya, bukan langsung gitu. Bukan langsung di kelas ya. Gimana lagi kalau langsung di kelas kan? Tapi saya senang ya, I really appreciate for those who participate our interaction tonight. Ya, semoga nanti ke depannya yang belum pernah bisa practicing yourself everyone to speak up. Saya nggak bisa bilang in front of all of the friends ya, karena kita ini online sih, jadi sebenarnya bisa lebih santai sebenarnya Andanya ya. You have to improve your your self-confidence to speak up in English ya, everyone. Sama satu lagi ya, tadi saya masih kurang terlalu bisa melihat penggunaan expressions-nya ya tadi ya, mungkin tak karena gugup atau apa gitu ya, itu masih kurang ya, misalnya kayak penggunaan kata-kata yang kamu mau emphasize, atau semisal kamu tadi saya mintakan kasih 2 reasons kan, jadi sebenarnya kamu bisa gunakan sign posting itu juga tadi ya. I have 2 reasons actually ma'am, first is, second is gitu ya. Kemudian kamu recap lagi, kamu restate lagi tadi opinion kamu itu gitu. Ya kan? Sama tadi yang in my opinion, yang tadi waktu kamu membuat opinionnya itu kayaknya sih ini sih Mutia tadi agak lebih jelas ya untuk sign postingnya gitu ya. Sama Vivia juga ya tadi ya. Jadi harapannya sih ini sebenarnya yang perlu Anda gunakan ya. Misalnya tadi
From my point of view, violent video game should be banned among the children, gitu kan tadi ya. For the first reason is second reason is, so I think, so I really agree that violent video game should be banned among the children. Jadi dia kamu restate lagi, tapi dia dengan you strengthen your point gitu. Kamu kasih dia lebih keras lagi. Kamu bisa gunakan kata really atau apa tadi yang strengthen your opinion, karena dia mau nutup kan gitu tadi. Bisa ya? Oke. Coba semoga pertemuan berikutnya kamu bisa accept my challenge ya. Jangan ini aja, orangnya bisa bertukar dengan yang lain. Itu materi kita hari ini. Any question everyone? Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya lanjutin dengan mid test. Information about your mid test. Ada yang mau bertanya? Monggo, saya hitung 1 sampai 3 ya. Kalau nggak ada berarti udah cukup jelas. Nervous, ma'am, sorry. Yeah, question please, anyone? Anastasia, what's your question? Sebelumnya saya ini mengulang mata kuliah komunikasi bahasa Inggris. Yes. Lalu untuk UTS, apakah kami harus foldernya itu sama dengan pengumpulan yang semester 3 atau ada folder tersendiri, Ma'am? Oh, kamu ini ya, mengulang ya? Folder pengumpulan maksudnya apa ya? Submission-nya gitu, tak? Ya. Iya, Ma'am, submission. Kamu ambil kelas apa? Kan kalau kamu enroll sendiri kan, kamu di kelas apa? Kamu enrollnya nggak ada ya? Halo? Mana nih Mbak Anastasia ini? Udah hilang ya dia? Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Ma'am. Halo Mbak Anastasia? Yes, ma'am. Yang mengulang, sesuaikan aja dengan kelasnya, Mbak. Misalnya kamu anak malam, kamu kelas A misalnya ya. Kan nggak semua tugas itu saya bikin dia per kelas-kelas toh. Misalnya kayak tugas yang terakhir kemarin, saya gabungkan semuanya. Yang kelas malam semua gitu kan. Jadi kamu periksa aja, kalau semisal gabung semua ya masukin aja di kelas malam ya. Kalau semisal saya bikinnya per kelas-kelas, kamu sesuaikan dengan kelas kamu aslinya. Misalnya kamu NIM sekian gitu, kelas A atau B, gabungkan aja ke situ. Do you understand, Mbak Anastasia? Understand, ma'am. Ya, ini udah mau UTS kok baru nanya sekarang ya. Semoga nggak ngulang lagi ya sekarang ini. Jadi coba dikejar buat nanti ke depannya ya, jangan ketinggalan lagi. Oke, next question. Udah cukup jelas materinya, coba dijawab dulu ya. Boleh open mic atau boleh di chat biar kita lanjut ke yang selanjutnya. Jelas, Ma'am. Okay. Clear, Ma'am. Yeah, good. We move to the next, everyone. I already post that at your learning ya. Di sini saya ada bikin apa ini Anda ya? Ini mata kuliah apa yang? Sebentar ya. Oh ini pas benar, komunikasi bahasa Inggris. Apa ada yang hapus ya ininya? Link untuk ini. Link for mid-test preparation. Ini saya udah kasih link, mungkin Anda sudah baca ya. Ada juga saya lihat udah ada beberapa yang udah kirim ya, udah buat di sini. Look at this form everyone. Ini saya gabung kelas malam ABC. Yang tadi yang mengulang nanti kamu sisipin aja ya di bawah. Ini nah, di sini juga bisa. Ini ada yang buat Mbak Bella nih. Ya, atau misalnya apa gitu kamu bikin aja gitu ya.
Nah, this is for our mid test everyone. Ini kita nanti minggu depan kita kan mau belajar speed up your reading ya, sama selanjutnya kita akan belajar summarize ya. Jadi untuk for your preparation for mid test, nanti kan ada 2 yang harus kamu lakukan. Kamu harus summarize your article. Sama satu lagi, you are going to do like short talks regarding to your article. Jadi dari sekarang udah harus dibaca, diputuskan artikel yang mana yang mau dibaca. Waktu pertemuan 1 saya sudah kasih contoh research papernya seperti apa ya. Jadi nanti jangan sampai kamu kayak cuman nyari artikel di artikel dari magazine misalnya ya, atau dari Jakarta Post misalnya. Bukan itu yang saya maksud ya. Kemarin saya udah kasih tunjukkan contoh artikel sama cara nyarinya gitu ya. Jadi nanti harapan saya silakan nggak boleh sama dengan yang misalnya Fengki ini udah nih. Jadi nggak boleh sama yang lain ya. Jadi harus beda ya. Topiknya itu nggak free ya. So you cannot talk about economic or law everyone ya. Jadi kamu harus bicara tentang it could be technology, multimedia, networking, animation, broadcasting, atau apa yang berkaitan dengan MJ pokoknya ya. Kemudian papernya itu 6 tahun ya, 6 tahun terakhir ya maksimalnya. Jadi jangan sampai kamu ambil paper 2002, 1989 atau berapa ya. Jadi dia cari yang terbaru ya. Nanti ini 1 minggu ini terakhir ya untuk mengisinya ya. Jadi nanti hari Kamis depan atau yang udah nyetor nanti saya akan komen di sini ya. Misalnya kayak gini nih. Kamu udah diterima atau belum nih papernya gitu ya. Jadi kalau ada misalnya merah rejected, misalnya lihat komen saya, misalnya whether too old kah, atau misalnya ada nih misalnya dia kasih paper itu yang lain gitu ya, atau apa gitu. Atau saya nggak bisa akses misalnya ya. Dia restricted atau berbayar gitu ya, mending kamu boleh langsung download aja mending papernya, atau kalau susah diinin kamu bikin ke Google Doc juga bisa, kalau memang dia gampang diakses nggak apa-apa gitu. Jadi nanti perhatikan nanti di kolom note-nya dari saya. Ini akan saya tutup minggu depan ya. Jadi bagi yang tidak mengisi, jadi saya anggap kamu tidak akan UTS ya. Ini tolong dicatat sama ketua kelas atau PIC kelasnya, and they have to inform this to all of your classmates ya. Jadi nanti ini di note ini saya akan isi apakah acceptable atau rejected ya. Jadi saya akan masuk ke link ini, nanti saya akan lihat satu-satu. Bisa? Any question everyone? Ini baru beberapa yang isi. Kalau udah ada yang isi, usahakan lihat dulu. Siapa tahu nanti jadi double, malah kamunya harus 2 kali kerja. Ya, papernya itu 5 sampai sekian halaman. Jangan sampai kamu cari yang 20, 23 halaman. Nanti itu kamu menyusahkan dirimu sendiri. Cari yang 12 halaman, tapi minimal itu 5 halaman ya. Kalau yang 3 atau 2 halaman itu biasanya itu enggak umum untuk paper akademik ya. Yang umum itu 7, 8 sampai 12 halaman. Karena nanti bahasanya berat. Kalau semakin panjang kamu nanti semakin susah mempelajari. Paham ya? Any question? Jadi jangan nanti udah saya kasih tahu begini, mem tolong dibuka dong mem, tolong dong mem. Nanti di japri saya kurang kurang respect kalau Anda yang seperti itu. I already clear to give you all everyone my instruction gitu. Jadi gimana kamu menerjemahkan informasinya aja gitu. Sudah jelas? Ada yang mau bertanya tentang mid test-nya? So next week everyone, we still have like this kind of meeting Zoom. Jadi tetap nanti kita akan Zoom minggu depan ya. Kayaknya nanti 2 kali ini kita akan Zoom terus ya, supaya Anda bisa lebih ngerti dan nangkep gitu seperti apa, terutama nanti Anda udah mau akan UTS ya. Karena ini nanti pertemuan berikutnya akan berhubungan dengan UTS Anda. So make sure you have to be there, don't miss our class.
Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Clear, ma'am. Sudah cukup ya. Thank you everyone for your attention today. Thank you, ma'am. Ini yang tutup Thank you, kamera ma'am. sepanjang Thank apa you, ini ma'am. coba ke Thank you, depannya ma'am. buka kamera ya Thank you, ma'am. Anda ya. Yes, ma'am. Thank you, 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 ma'am. Thank you very Night. much, ma'am. Thank you for the session. Coba Mas Ikwan bisa screenshot ininya. Nanti Thank you, coba ma'am. kirim ke saya ya. Mana ini? Mas Ikwan, do you hear me? One. Yes, ma'am. Ya, ini ada 3 pages. Kamu japri nanti ke saya ya. Coba kamu ini dulu, kamu capture dulu 3-3-nya. Yes, ma'am. Buka I kameranya using nggak perlu sekarang ya. Tadi yang perlu buka kamera. I using smartphone, ma'am. Maybe screenshotnya banyak, ma'am. Oh, bukan. Nah, Nggak pakai laptop ya. iya. Si 15. Ayo Mas. It seems that you use your laptop. Enggak ya? Siapa namanya tadinya? 15. Apa dia main musik itu dia? Mas Diki, do you use your laptop, Diki? Yes, ma'am. Please to screenshot ini. Coba. Besok-besok jangan cuma pas absen aja buka kamera ya. Buka kameranya pas kita belajarnya. Kalau udah absen nggak perlu harus buka kamera. Kan toh kalau misalnya jaringannya juga oke kan, jadi nggak ada masalah sebenarnya harus buka kamera. Ya, minggu depan sih saya harap semuanya bisa buka kamera. Jadi saya nggak ngomong ke laptop. Udah Diki? Nanti WhatsApp ke Mem ya. Ma'am, I don't know how to screenshot laptop. Print screen. Coba. Tasya, kamu kan ketawa kencang tuh. Coba kamu Tasya. Snipping screen coba. Saya pakai handphone, ma'am. Nggak pakai laptop, lagi nggak pakai. Vivi, kamu Vivi ya? Oke, aku, ma'am. Ayo, buru. Tiga ya itu, Vi. Oke, ma'am. Udah ya. Oke, nanti WA ya, Vi. Oke, ma'am. Oke, thank you everyone and I will see you next week ya. Ditunggu untuk papernya, do not miss it ya. Nanti jangan sampai saya udah tutup untuk linknya ya. Minggu depan saya udah tutup linknya. Jadi jangan silakan dicari dari sekarang. Thank you and I will see you next week everyone. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Bye everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Very above.